Berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Nah, disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu Jawa. Nah, bahwa bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku. Nah, terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi dalam 3 periode. Periode pertama yaitu periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, yang pertama itu adalah munculnya Inlandes Onderwijs Komis, yaitu bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bahasa Belanda. Nah, yang kedua, pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Nah, yang ketiga ada bahasa Melayu sebagai lingua franca. Nah, dikemukakan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Nah, selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut seperti prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 684. Yang kedua, ada periode Sumpah Pemuda di tahun 1928 atau Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti yang dikemukakan oleh saudara Alek. Yang pertama, munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, munculnya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945, dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar RI yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal 36. Nomor 5. Yang kelima, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata salah satu tokohnya, yaitu Chairil Anwar. Nah, periode yang ketiga yaitu periode Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 sampai sekarang. Pada peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini, yang pertama, pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik, ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Yang ketiga, pada 16 Agustus 1972, Haji M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Yang keempat, menemukan berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, dan yang lain. Nah, yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia III pada 28 Oktober
sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia sejak saat itu. Terima kasih.